Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati Ajakaria dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan akuntansi kelas F. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi perpajakan, pembukuan, pencatatan wajib pajak, dan akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi akuntansi. Menurut American Secretarial Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Ini berarti akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Selanjutnya, menurut dalam arti luas, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Dan menurut dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam menilai mata uang serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi ini terdapat beberapa macam. Siklus yang pertama adalah analisis transaksi, siklus yang kedua yaitu jurnal, siklus yang ketiga yaitu memposting, siklus yang keempat yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, siklus yang kelima yaitu penyesuaian, siklus yang keenam yaitu neraca saldo setelah penyesuaian, siklus yang ketujuh yaitu menyiapkan laporan, siklus yang ke-8 yaitu jurnal penutup, dan siklus yang ke-9 yaitu neraca saldo setelah penutupan, dan siklus yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama, laporan laba rugi yaitu laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Dan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Definisi pajak. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro SH, yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. Sedangkan menurut Profesor Dr. PJ.A. Adriani, yaitu iuran kepada negara atau dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Mr. Dr. N.J. Feldman yaitu pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada pengusaha atau menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi.
Yang ketiga dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah. Dan yang keempat yaitu diperuntukkan pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir yaitu mempunyai tujuan lain. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pajak. Yang pertama menurut sifat, yang kedua menurut sasaran objektif, dan yang ketiga menurut pemungutnya. Nah, menurut sifat terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan menurut sasaran atau objek yang terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Dan menurut pemungutnya yaitu terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Nah, yang pertama yaitu pengertian pembukuan atau pencatatan. Nah, pembukuan di sini menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29, yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, dan untuk pencatatan menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29, yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selanjutnya wajib pajak terdiri atas 3. Yang pertama yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, wajib pajak tersebut melakukan pencatatan dan pembukuan. Dan yang kedua yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sesuai Undang-Undang Perpajakan dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan melakukan pencatatan. Dan yang terakhir yaitu orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas melakukan pencatatan. Selanjutnya kewajiban menyelenggarakan pencatatan. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang 4,8 miliar. Yang berikut wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itulah tadi pembahasan mengenai akuntansi, perpajakan, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, dan akuntansi perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.